Oke. Buat kita mulai nih, Bu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Hartati. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua sehat, Bu Siti. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga senang mendengarkan kabar Ibu baik sekali. Tetapi saya amati hari-hari ini Ibu Tati kehilangan kurang bersemangat ya. Kenapa Bu kurang bersemangat? Kurang ceria di kelas biasanya ada apa ini? Tidak seperti biasanya Ibu. Eh, Begini, apa ada masalah ya Bu? Iya, Kak Bu Siti. Begitulah, Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah dalam menghadapi siswa yang kurang aktif di dalam proses untuk belajar, Ibu. Itulah Bu sebenarnya saya memang sedikit ada masalah juga dalam menghadapi siswa yang kurang efektif untuk eh, untuk belajar. Pernah itu saya alami itu Bu. Mungkin sama seperti yang dialami Ibu itu. Iya, sama ya Bu. Iya, Ibu. Mungkin, ya memang mungkin rata-rata setiap pendidik mengalami hal yang seperti itu ya, Bu. Iya. Oh, apakah Bu Tati ada waktu untuk kita berbincang-bincang masalah ini? Karena eh, perlu untuk Masya diperbincangkan Allah. ini tentang Ya, Bu. kisahnya yang Ibu rasakan. Masya Allah, iya Bu, saya malah senang sekali kalau saya bisa bikin dengan Ibu. Alhamdulillah sebelumnya ya Bu. Jadi memang sebenarnya beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang Bu. Iya. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita ini nantinya? Ya, saya sih berharap semoga perbicaraan kita kali ini Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Baik, kira-kira ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dengan masalah ini? Hmm, Selain itu, saya berharap perasaan saya pun juga akan tenang setelah saya menceritakan keluh kesah saya Ibu. Iya, semoga kita nantinya akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi permasalahan apa ya, Bu? Silahkan diceritakan, Bu, kepada saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Kita berbagi. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Beginilah posisi masalah saya. Saya itu menghadapi masalah dalam menghadapi siswa yang kurang efektif dalam kelas untuk belajar. Iya. Oh, selama ini bagaimana dengan metode Ibu dalam menghadapi kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Eh, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi saya melihatnya belum benar-benar ada yang efektif. Hmm, belum efektif ya. Apa yang menjadi tantangan Ibu selama mencapai tujuan tersebut dan selama ini bagaimana metode? Apakah belum mencapai tujuan tersebut, Bu? Itu yang tadi saya katakan Bu sebelumnya, ternyata metode yang saya lakukan itu uh, ternyata belum efektif dan uh, ternyata dalam hal ini tantangannya adalah saya masih banyak menemui siswa yang pada akhir dan ribut dalam ketika pembelajaran berlangsung Ibu. Hmm.
Baiklah Bu Hartati, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan, siswa yang suka berbicara atau usil saat pembelajaran berlangsung. Itu pertama-tama, kita, perlu memahami penyebab, kenapa siswa itu suka berbicara dan jahili temannya saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena siswa tidak memahami materi pembelajaran yang berlangsung atau bagaimana? Atau apakah karena mereka bosan dengan metode pembelajaran yang ada? Atau apakah karena ingin menarik perhatian? Ataukah di dalam kelas ruangannya juga kepanasan? Bagaimana Bu Hartati? Kalau saya melihat sih anak-anak tersebut mereka itu lebih cenderung tidak memahami materi pembelajaran. Oh iya 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 betul. Nah, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Bu kepada siswa. Siapa tahu ada metode-metode baru. Saya yakin Ibu Hartati itu cerdas, apalagi lancar IT-nya. Jadi banyak sekali gambar-gambar yang menarik yang bisa membuka pemahamannya anak-anak dalam pembelajaran. Makanya saya itu mencoba pada siswa pembelajaran dengan metode kuis. Ya. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Nah, Ibu sudah mencoba itu pembelajaran dengan memberikan kuis itu. Masya Allah luar biasa rencananya Ibu. Saya setuju sekali dengan rencana itu Bu. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi idealnya anak Ibu Tati sendiri? Nah, kalau anak didik Ibu Tati sekarang di level berapa itu Ibu kira-kira yang kita masukkan penilaian yang selama ini idealnya? Kalau keseluruhan anak di dalam kelas itu beragam ya Bu, berbeda-beda tentang lumayan di level gerakan, ada yang di tetapi ada juga begitu tadi yang di angka 5 dan lumayan masih ada beberapa sih Bu yang untuk kegiatan pembelajaran masih positif Bu. Iya. Apa yang bisa Ibu Tati lakukan untuk membantu anak tersebut untuk mencapai angka 7 tersebut, Bu? Sebenarnya yang dilakukan untuk membantu anak dari level 5 ke untuk naik ke level 7 tersebut, saya melakukan 8 strategi yang bisa dengan tersebut agar bisa mencapai angka 7 tersebut. Tapi sepertinya hasilnya belum terlalu baik, saya sibuk. Tapi selanjutnya mencoba untuk memberikan penguatan tentang budaya positif kepada siswa yang tidak efektif dalam kelas pada saat menerima pembelajaran di kelas Ibu. Serta saya akan memberikan pujian-pujian kepada siswa yang sopan, yang efektif dalam kelas, sehingga siswa yang lain itu bisa termotivasi untuk ikut merubah sifat dan tingkah lakunya Ibu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Semoga dilancarkan ya rencananya Ibu. Saya sangat mendukung sekali sepenuhnya ya, Bu. Semoga rencana Ibu Tati ini lancar dengan apa yang Ibu sudah rencanakan dengan niat yang sangat mulia. Semoga Ibu dimudahkan segalanya karena tulus mau mendampingi anak-anak dari awal sampai sekarang. Ya. Terima kasih Ibu untuk semangat dan motivasinya Ibu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Ibu implementasikan strategi
tersebut minggu ini ya Bu, minta tolong beritahu saya hasilnya nanti. Ibu, terima kasih. Insya Allah saya akan menginfokan kepada Ibu ketika saya sudah melakukan strategi-strategi kepada diri saya tersebut. Dan selanjutnya nanti Ibu akan share lagi. Iya, baiklah Bu, saya sangat salut dengan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan dan kita saling berbagi. Oke, selamat ya Bu. Ya. Ibu sudah mau mendengar curhatan saya di hari ini, Ibu. Terima kasih ya Ibu, jangan bosan-bosan untuk mengajak saya menjadi tempat curhat saya, Ibu ya. Alhamdulillah setelah curhat dengan Ibu, akhirnya saya tahu hal-hal apa yang akan saya lakukan selanjutnya, Ibu. Terima kasih ya. Iya, iya, Ibu sangat luar biasa sekali guru andalan di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Iya, waalaikumsalam. Kabar baik Bu Hartati. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Nah, Iya, bagaimana Bu Siti? Sepertinya Ibu ada masalah. Apa yang ingin Ibu bicarakan? iya Bu Hartati. Sebenarnya eh, ada, 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 ada masalah. Iya, ini masalah tentang mau curhat sama Ibu Tati tentang masalah pembelajaran. Oh, ya. Boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu Hartati, kalau bisa saya dibantu karena eh, hari hari-hari ini atau bulan-bulan ini saya banyak mengalami dalam proses pembelajaran, ya terutama siswa yang kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Oh, begitu ya. Jadi, Iya, iya Bu Hartati. Ya, ada beberapa siswa di kelas eh, anak didik saya, ya laki-laki, sepertinya hiperaktif sekali. Dia itu bukan anak yang nakal, cuman kalau di kelas dia sering ini kehilangan fokus, ya. Ketika belajar dan yang dia lakukan itu suka ngajak ngobrol teman-temannya dan sehingga teman-temannya itu otomatis terganggu dalam proses pembelajaran Bu Hartati. Nah, di momen yang tidak tepat ini, di mana waktu yang sering, di mana waktunya serius, waktunya saya menjelaskan, malah dia asik, asik ngobrol sama temannya. Iya, padahal saya ingin menyukseskan pembelajaran di dalam kelas itu, apalagi kalau kita sudah serius nih. Nah, dengan energi yang luar biasa Bu Hartati. Jadi Masya Allah. bagaimana itu? Iya, bagaimana solusinya itu supaya bisa tenang, seperti proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, sehingga ada kenyamanan timbal balik antara guru dan siswa berlangsung. Nah, jadi Ibu Siti ini memiliki siswa anak laki-laki yang kita bilang
yaitu hiperaktif, memiliki energi yang berlebih, dan sebenarnya anak ini tidak nakal ya, hanya sering hilang fokus sewaktu jam pembelajaran, dan dia suka mengajak ngobrol teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, suka berjalan ke sana kemari gitu ya ketika pembelajaran. Sehingga temannya merasa terganggu ya Bu. Iya, betul Bu, tepat seperti itu. Nah, Hmm. apa harapan Ibu Siti ketika kita nanti selesai melakukan pertemuan hari ini, Bu? Ya, jadi Bu, saya sangat berharap ketika sesi selesai, saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini terhadap murid saya ini. Jadi saya mau fokus mencari solusi atas masalah ini. Semoga Ibu bisa membantu saya. Hal yang sangat berbeda Bu, luar biasa positif, selanjutnya jadi apa yang kita bersama ini, uh, apa rencana diskusi selanjutnya? Ya, jadi eh, begini Bu, saya itu memiliki siswa laki-laki yang bisa dikatakan itu hiperaktif dan memiliki energi yang berlebihan, dan anak eh, ini tidak nakal sebenarnya, tapi begitulah Bu, kalau di dalam pembelajaran dia selalu bagaimana ya? Itu yang saya pusing untuk menghadapi anak seperti ini. Jadi sekiranya Ibu bisa memberikan pendekatan apa yang bisa saya langsung lakukan, atau bagaimana Bu solusinya, karena saya sudah melakukan berbagai cara, tapi anak ini tidak mau berubah. Sementara saya ingin anak ini mendapatkan nilai yang bagus, ya, di atas rata-rata 5, ke atas perlahan-lahan. Ya, dapat 10 lah, dapat 9, 8, ya. Terus kira-kira apa yang akan Siti lakukan untuk membantu anak didik itu memperoleh solusi? Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Siti lakukan awalnya dulu dari Bu? Iya. Eh, jadi Bu, saya sangat berharap setelah selesai itu Ibu bisa membantu fokus mencarikan solusi atau masalah. Saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus dan tidak mengganggu temannya, Bu. Jadi tujuan saya itu ingin membantu agar anak tersebut memiliki fokus dan perhatian kembali kepada saya dan pembelajarannya itu, dan ingin mereka mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan standar yang saya uh, harapkan dari Uh, anak. kita ingin melakukan sesuatu untuk anaknya kembali fokusnya. Kira-kira hal apa yang akan Ibu Siti lakukan agar anak-anak Ibu Siti itu bisa fokus? Apa ya kira-kira Ibu Siti ingin Iya. lakukan? Jadi menurut saya anak didik yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia pahami betul posisi dia di saat itu seperti apa. Jadi dia sadar apa yang harus dia lakukan saat itu dan apa yang tidak boleh dia lakukan pada saat itu, dan juga menurut saya indikatornya dia bisa fokus melaksanakan sesuatu apa yang di hadapannya, Bu, tanpa harus ditegur. Eh, Manipulasinya dalam mengikuti pembelajaran begitu Bu, menurut saya. Jadi tanpa harus ada, maksudnya eh, ya mengalir seperti apa adanya. Saya ingin seperti itu Bu. Bagaimana menurut Ibu, apakah ini sudah tepat atau belum? Itu kan setuju sekali dengan pandangan Ibu tentang kondisi ideal anak-anak Bu Siti yang Bu Siti harapkan yaitu memiliki fokus yang baik dan juga memiliki kesadaran diri yang baik dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah,
Kalau anak didik posisi fokusnya sekarang di level itu, kita bilanglah, idealnya itu di level 10. Sekarang Hmm. anak-anak didik posisi di kelas itu jika dinilai kira-kira dia berada di level berapa, Ibu? Iya, sebenarnya beragam, Bu. Ada yang, berada di level angka 5, ada yang di angka 7 dan 8, karena ada anak didik yang memang fokusnya, masih sangat kurang, bahkan di bawah 5. Jadi, itulah, fokus anak-anak itu memang kurang kurang baik ya, ada juga yang lumayan baik ya, seperti 8 ke atas, ya. Nah, sekarang ini yang ada di level 5 Bu Titi ya, kira-kira Bu Titi sendiri ingin melihat sampai di level 10. Tetapi ketika saya mendengarkan cerita Bu Titi, sepertinya untuk mencapai level 10 itu harus susah ya Bu, mengingat dengan kalau punya cerita dari Bu Titi tadi. Nah, sekarang Bu Titi sendiri ingin lihat anak didik tersebut ini ada di angka berapa ya sekarang mengenai anak yang kurang fokus tadi, Bu? Iya, dengan kondisi anak didik tersebut, mungkin, anak tersebut, hanya, mencapai mencapai ke angka 7, angka 7 tersebut, Bu. Iya. Oh, iya. Hanya sampaikan tujuh fokus Bu Titi saat ini ya. Nah, apa ini Bu Titi bisa lakukan untuk membantu anak didik tersebut untuk mencapai angka 7 tersebut ya? Iya, sebenarnya, yang lagi saya pikirkan, apa dan ini, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak didik tersebut, Bu. Untuk mencapai angka 7 tersebut, saya sudah melakukannya berapa hal, seperti mengingatkan, eee, tetapi di ini, Bu, tetapi, di lain hari ketika saya melakukan pertemuan di kelas tersebut, itu kan terulang lagi, Bu, maksudnya diulangi lagi. Yang dia lakukan itu seperti itu, anak itu tidak merasa bersalah, bahkan wali kelasnya juga diberikan tanggung jawab, kepercayaan menjadi ketua kelas. Nah, tujuannya agar kepercayaan itu menjadi rem bagi dirinya untuk menghindarkan dari hal-hal yang kurang baik. Dan ternyata dampaknya belum bisa diatasi, belum signifikan, Bu. Ya. Dan Bu Titi sepertinya langkah-langkah yang Bu Titi lakukan itu dari menasihati, mengingatkan juga, bahkan sampai memberikan kepercayaan dari wali kelas itu sebetulnya sudah baik. Tetapi dampaknya belum signifikan ya Bu. Berarti ini ada hal-hal yang perlu Ibu lakukan lagi kira-kira? Eee Iya, Bu. Saya akan melakukan pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oh, dipikirkan pembelajaran Ibu ya. Ya, Bu. Oh, bisa-bisa tuh. Bagus menurut Bu Siti. Uh, Kira-kira seberapa penting pembelajaran sosial emosional dalam untuk dilakukan di kelas Ibu Kalau untuk menurut menghadapi saya itu sangat penting, Bu. Harapan saya sebagai guru mapel mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu biar anak ini memiliki kesadaran diri karena kita tahu bahwa memang anak sekarang ini yang perlu untuk dibimbing itu adalah kesadarannya, kesadaran untuk mematuhi tata tertib hari-hari di sekolah. Eh, jadi seperti itu, Bu. Jadi menempatkan dirinya di waktu yang tepat untuk membentuk manajemen dirinya yang baik. Saya pikir seperti itu, Bu. saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran sosial emosional yang Ibu akan lakukan itu sehingga anak bisa mengenali kondisi emosinya ya Bu. Uh, yang seperti Ibu katakan, anak bisa mengenali kondisi emosinya, dan bisa menumbuhkan kesadaran diri dan juga menumbuhkan manajemen yang baik. Mungkin selain itu ada
yang lain lagi yang Ibu Siti bisa lakukan untuk membantu atau mengatasi kondisi anak didik tersebut, Ibu? Iya, iya Bu, saya belum memanggilnya secara empat mata dan saya akan meluangkan waktu nanti untuk memanggilnya dia secara empat mata sesuai dengan restitusi. Ya. Jadi Ibu akan memanggil anak tersebut ya. Nah, kira-kira bagaimana pelaksanaan pemanggilan itu akan Ibu lakukan? Ya, saya akan memanggilnya dengan melakukan teknik segitiga restitusi tadi itu, sehingga anak akan tetap merasa nyaman, sehingga masalah itu bisa diatasi. Mudah-mudahan bisa diatasi, Bu. Iya, rencana yang luar biasa Bu Siti. Nah, kira-kira dari beberapa alternatif solusi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira solusi yang mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Baik di luar biasa, ya. Di luar lingkungan luar, saya akan menunjukkan bagaimana orang melakukan kolaborasi, terus pandai-pandai komunikasi yang positif, dan mungkin ini ya Bu, sebelum saya akan menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan anak-anak didik tersebut dengan suasana yang lebih akrab lagi, sehingga mereka juga beradaptasi dengan lingkungan luar, belajar dari luar juga, bukan cuma belajar dari dalam saja. Saya akan hubungkan nanti pembelajaran ini ketika anak itu belajar di luar bagaimana. Nah itu Bu, yang saya akan lakukan. Kira-kira tadi kan Ibu sudah merencanakan alternatif apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira dari desain alternatif yang Ibu lakukan itu, siapa yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan aksi ini? Nanti saya akan libatkan ada anak yang bersangkutan, teman-teman kelasnya, guru-guru, rekan sejawat juga orang tuanya juga Bu, saya harus libatkan dalam masalah ini. Ibu kolaborasi Ibu ya. Oke, baiklah Ibu. Jadi yang akan dilibatkan dalam hal ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ada ada teman-teman kelasnya, guru dan sejawat dan juga orang tuanya Ibu seperti yang Ibu sampaikan. Nah, oke. Kira-kira kapan Bu Siti akan melaksanakan aksi ini Ibu? Saya akan melaksanakan rencana ini segera mungkin Bu. Wah, luar biasa sekali. Gercep. Semoga dilancarkan ya Bu rencananya. Saya mendukung sepenuhnya ya Bu. Semoga rencana Bu Siti ini berjalan dengan lancar karena ini sangat mulia. Semoga dimudahkan semuanya ya Bu. Baiklah, kita sudah di ujung sesi ya kira-kira. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam hal ini? Yang saya dapatkan di awal saya bingung, tetapi di akhir ini saya tahu apa yang saya akan lakukan terhadap anak didik saya tersebut, yaitu dengan membuat action plan bersama untuk saling membantu. Ya, Bu. Baik Ibu, saya jadi tidak sabar untuk mendengarkan perkembangan yang Ibu Siti akan lakukan setelah melakukan rencana aksi ini. Nah, kira-kira 1 minggu lagi ya Bu, kita rencanakan untuk sesi pertemuan berikutnya. Kita ngobrol kembali tentang perkembangan yang Ibu Siti dapatkan dari rencana aksi yang akan Ibu Siti lakukan. Bagaimana Bu Siti? Apakah Bu Siti setuju? Siap Bu, siap. Saya akan bercerita lagi. Wah, itu luar biasa Bu Siti. Bu Siti apakah ingin dikonsultasi kembali Bu Siti? Ya, saya kira cukup Bu Tati dan saya berterima kasih sekali Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita saya Bu.
Masalah kok Bu Siti, saya juga menjadi banyak pengalaman dari sesi, ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mmm. Saya mohon maaf, saya pamit ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Iya, sama-sama Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, lanjut.